malam. Selamat melewati proses melahirkan ya. Sekarang giliran fokus pada pemulihan bunda-bunda nih. Nah, dalam 7 menit ke depan, kami akan bagikan kiat-kiat Masno untuk masa nifas. Dimulai dari gerakan ringan hingga ke tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan, sehingga bunda-bunda bisa lebih fokus pada bonding dengan si kecil dan tentunya dengan hati yang lebih tenang. Siap untuk pulih lebih cepat dan lebih kuat? Let's go! Halo bunda-bunda, di sini saya akan memberikan fakta mengenai mobilisasi dini. Jadi, mobilisasi dini untuk ibu postpartum itu bermanfaat untuk mengembalikan fungsi otot-otot perut dan juga panggul. Nah, mobilisasi dini juga berfungsi untuk membuat ibu merasa bahwa ibu kuat dan juga mengurangi sakit pada punggung. Yang pertama adalah latihan untuk menggerakkan kaki dan tangan di atas tempat tidur. Nah, ini adalah latihan untuk menggerakkan tangan. Tujuannya untuk membentuk sudut dari persendian dan untuk menguatkan kembali otot-otot. Kemudian, gerakan ini adalah gerakan untuk menguatkan kembali otot-otot kaki. Baik, selanjutnya adalah gerakan miring kiri atau miring kanan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada ibu serta melatih otot panggul ibu untuk segera pulih seperti sebelum melahirkan. Selanjutnya adalah gerakan duduk di tempat tidur. Nah, gerakan duduk di tempat tidur ini bertujuan untuk memulihkan dan menguatkan kembali otot-otot punggung. Gerakan selanjutnya adalah berjalan pelan-pelan. Nah, gerakan berjalan pelan-pelan ini bertujuan untuk memulihkan kembali toleransi aktivitas untuk mencegah terjadinya kontraktur sendi. Hai, hari ini kita akan membahas terkait senam nifas. Senam ini gerakannya sederhana namun sangat penting untuk membantu pemulihan ibu pasca melahirkan. Apa aja gerakannya? Yuk simak video selanjutnya. Kita mulai dengan gerakan pertama, yaitu meletakkan tangan di bahu, lalu putar, tarik tangan ke arah depan dan juga arah sebaliknya. Tujuan dari gerakan ini ialah untuk meringankan rasa pegal-pegal yang ada di punggung pada ibu postpartum. Gerakan kedua, rentangkan kedua telapak tangan, tarik ke atas, lalu silangkan kedua telapak tangan sampai ke depan dada dan bungkukkan badan secara perlahan. Tujuannya agar meringankan rasa sakit di punggung pada saat menyusui. Gerakan selanjutnya, letakkan kedua tangan di belakang leher, lalu tarik kepala dan leher ke arah dada. Lakukan gerakan ini secara berulang. Gerakan selanjutnya dilakukan dengan posisi ibu tiduran, lalu kedua kaki ditekuk searea lutut dan bagian pinggul ibu diangkat. Perlahan namun berulang, gerakan ini bertujuan untuk mengencangkan kembali otot-otot di area perut ibu pasca melahirkan. Gerakan selanjutnya yaitu menekuk bergantian masing-masing kaki dengan tujuan untuk melancarkan peredaran darah ke area
ekstremitas bagian bawah. Gerakan selanjutnya adalah luruskan kaki, lalu tekuk dan tarik kaki untuk lurus ke depan. Setelah itu tahan kaki untuk lurus ke atas. Gerakan selanjutnya bertujuan untuk merilekskan otot di bagian leher dan punggung serta melatih kekencangan otot perut. Dengan cara letakkan kedua tangan di belakang leher, lalu tarik kepala hingga ke bagian dada. Lakukan secara berulang. Gerakan selanjutnya, letakkan tangan di belakang leher, lalu tekuk kaki dan gerakan pinggang ke arah berlawanan dengan tarikan dari kepala. Bisa dilihat. Iya. Lanjut. Lakukan secara bergantian dan perlahan. Hai Mams, momen setelah melahirkan penuh dengan kebahagiaan. Tapi juga ada masa di mana kita harus sangat jeli dengan sinyal-sinyal tubuh. Ada 5 tanda yang harus diwaspadai oleh Mams dan keluarga. Jika muncul tanda ini, jangan tunda. Segera bawa ke fasilitas kesehatan atau IGD. Yang pertama, perdarahan mirip banjir. Ini bukanlah perdarahan yang biasa. Jika pembalut basah kuyup dalam waktu sejam, atau ada gumpalan sebesar bola golf, ini bahaya. Tubuh bisa kehabisan darah dan shock. Yang kedua, demam di atas 38 derajat Celcius. Ini bukan hanya sekedar masuk angin, ini juga merupakan tanda adanya infeksi, baik itu di rahim, saluran kemih, atau di bekas luka jahitan, dan ini bisa menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada sakit kepala dan pandangan kabur seperti berkunang. Sakit kepala yang tak kunjung reda plus pandangan kabur atau melihat bintik-bintik, ini tanda tekanan darah melonjak tinggi, bisa berujung pada kejang atau eklamsia. Berikutnya, sedih yang berkepanjangan. Sedih sesekali wajar, tapi jika perasaan hampa, putus asa, atau ingin menyakiti diri sendiri berlangsung terus, itu sinyal depresi postpartum. Ini merupakan suatu penyakit, bukan kelemahan, dan butuh bantuan medis. Yang terakhir, kaki yang bengkak dan nyeri pada kaki. Ini alarm yang paling berbahaya. Bengkak, merah, panas, dan sakit hanya di satu kaki, itu bertanda bekuan darah. Bekuan bisa lepas, terbawa ke paru-paru, dan menghambat napas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai lokia. Pertama kita harus mengerti dulu pengertian lokia. Apa itu lokia? Lokia adalah darah dan cairan yang keluar dari vagina setelah melahirkan. Biasanya orang-orang menyebutnya sebagai nifas. Lokia isinya berupa darah, sisa jaringan rahim, lendir, dan juga bakteri. Lokia adalah proses yang normal sebagai bagian dari pemulihan rahim setelah persalinan. Nah, lokia biasanya berlangsung selama 4-6 minggu dengan perubahan tahapan. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama ada lokia rubra atau merah, lokia serosa atau coklat atau merah muda, dan juga lokia alba yang warnanya cenderung kekuningan. Yang pertama kita bahas dulu mengenai lokia rubra atau merah. Lokia rubra terjadi di hari pertama sampai hari keempat dengan warnanya yang merah terang, teksturnya agak kental, isinya berupa darah segar dan juga sedikit gumpalan kecil, dan juga volumenya paling banyak dibanding tahapan yang lain. Kedua ada lokia serosa atau coklat dan juga merah muda. Periodenya ada di hari keempat dan sampai hari ke-10 dengan warnanya coklat kemerahan, kadang merah muda. Volumenya berkurang daripada lokia rubra, tapi konsistensinya mulai lebih encer. Kemudian ketiga kita bahas mengenai lokia alba. Lokia alba ini warnanya kekuningan atau putih dengan periodenya di hari ke-10 sampai hari atau minggu ke-4 dan juga minggu ke-6. Warnanya kuning dan juga putih kekuningan.
volumenya sudah sedikit dan juga konsistensinya cair atau lendir. Nah, setelah kita mengetahui mengenai periode-periode dari lokia, ibu-ibu juga perlu waspada terhadap tanda dan bahaya dari lokia. Secara garis besar ada 6 tanda bahaya lokia. Yang pertama, bau busuk seperti bau infeksi, dan ini menandakan adanya endometriosis atau infeksi pada rahim. Yang kedua, adanya gumpalan darah yang besar seperti hati ayam, yang besarnya itu lebih dari bola golf gitu, besar sekali, dan keluarnya itu berulang atau sering. Nah, yang ketiga, ada pendarahan yang sangat banyak. Kemudian tanda bahaya yang keempat, warna merah terang kembali setelah sebelumnya sudah coklat ataupun kuning. Kemudian tanda bahaya yang keenam, ibu merasa demam, menggigil, dan juga nyeri pada perut yang sangat hebat. Keenam, ditandai dengan keluarnya darah dengan rasa pusing atau lemas secara ekstrim, tanda kehilangan darah berlebihan. Halo, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang tak kalah penting. Jadi kita di sini akan membahas mengenai nutrisi. Nah, ibu setelah melahirkan, nutrisi ini sangat penting. Yang pertama itu untuk pemulihan tubuh, yang kedua itu untuk produksi ASI. Jadi yang pertama, ibu ini perlu memperhatikan terkait tingkatan asupan kalori. Nah, jadi setelah melahirkan, ibu tuh biasanya membutuhkan sekitar kurang lebih 400 sampai 500 kalori per hari. Nah, pilih kalori seperti misalnya nih, nasi merah, kentang, roti gandum, oats, dan buah-buahan. Yang kedua, itu mengenai fokus pada protein yang tinggi. Nah, protein ini membantu penyembuhan luka dan pemulihan otot. Nah, contoh dari protein mungkin sumbernya itu seperti misalnya olahan daging ayam, ikan, telur-telur, tempe, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, tak kalah penting juga nih untuk konsumsi zat besi dan asam folat. Ingat, asam folat bukan asam fosfat. Tujuannya itu untuk mencegah anemia setelah melahirkan. Sumbernya itu bisa daging merah, bayam, kacang-kacangan, dan suplemen bila diperlukan. Selanjutnya, kita tuh juga perlu perhatikan vitamin dan mineral penting. Contohnya itu adalah kalsium dan vitamin D dari susu, yogurt, ikan, atau yang paling mudah adalah paparan sinar matahari. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C itu yang paling mudah dari jeruk, jambu, dan tomat. Itu tujuannya itu untuk penyembuhan luka. Nah, apa sih yang perlu dihindari? Jadi, ibu setelah melahirkan itu harus menghindari makanan yang pertama berminyak, kedua terlalu banyak gula atau tinggi gula, minuman bersoda, serta kafein. Ingat, pada ibu setelah melahirkan, kita harus menjaga makanan teratur serta gizi seimbang. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penyembuhan luka postpartum serta menjaga kesehatan ASI. Nah, itu dia Moms, tips-tips yang bisa dilakukan setelah pasca melahirkan. Ingat, semuanya itu adalah proses, jadi dilakukan secara bertahap. Semisal ada tanda dan bahaya, segera lapor dan cari tenaga kesehatan. Semoga Moms dan bayinya sehat selalu. Sampai jumpa!